Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bunia pada video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 3 subtema 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran, ingatlah bahwa pelajaran itu menyenangkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kedua. Perhatikan Udin. Udin mengatakan bahwa kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Bagaimana sikap yang dapat kita contoh darinya, dan bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari akan kita pelajari dalam video ini. Nah anak-anak, energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang dihasilkan oleh sumber listrik. Apa sajakah sumber listrik itu? Sumber listrik adalah generator yang digunakan sebagai tenaga penggerak pada pembangkit listrik. Yang kedua, batu baterai. Yang ketiga, aki. Sekarang, coba amatilah gambar kamar Edo berikut ini. Di dalam kamar Edo terdapat berbagai alat yang membutuhkan energi listrik. Yang pertama, ada kipas angin. Yang kedua, lampu ruangan. Yang ketiga, radio. Sedangkan yang keempat adalah lampu belajar. Nah, Edo memerlukan listrik di rumahnya untuk menghidupkan semua peralatan tersebut. Manfaat listrik bagi Edo adalah yang pertama, Edo dapat merasakan kesejukan karena kipas angin listrik. Kipas angin adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang kedua, Edo dapat membaca di kamar dengan bantuan lampu ruangan. Lampu ruangan adalah contoh perubahan energi listrik menjadi cahaya. Sedangkan yang ketiga, dapat mendengarkan musik dengan radio. Radio sendiri adalah contoh perubahan energi listrik menjadi bunyi. Anak-anak, sekarang amatilah sekitarmu. Coba kamu tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Nah, kalau kamu merasa kesulitan, kamu boleh mengerjakan bersama kedua orang tua. Anak-anak, dalam kita menggunakan listrik, kita memiliki hak. Namun, kita harus menggunakannya secara bijaksana. Contohnya, jika tidak digunakan, maka matikanlah alat listrik tersebut. Nah, dalam melaksanakan hak, harus disertai dengan kewajiban dalam membayar tagihan listrik. Apakah hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya mutlak didapatkan oleh setiap orang. Contohnya, mendapatkan pengajaran, mengeluarkan pendapat. Pelaksanaan hak bagi anak dalam kehidupan sehari-hari adalah hak anak di rumah, hak anak di sekolah, dan hak anak di lingkungan tempat tinggal. Apa saja contohnya hak anak di rumah? Nah, anak di rumah yang pertama adalah mendapatkan penghidupan yang layak, makanan yang sehat, rumah yang bersih, dan juga mendapat pakaian yang layak. Yang kedua, mendapat perlindungan. Maka, setiap anak harus mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, mendapat kasih sayang orang tua. Tidak membedakan kakak dan adik, dan juga selalu
mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang penuh dari kedua orang tua. Sedangkan hak anak di sekolah yaitu mendapat pengajaran. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pengajaran yang sama dari gurunya. Yang kedua, mendapat kenyamanan dalam belajar. Maka setiap anak akan merasa bahagia dalam belajar di sekolah. Menggunakan fasilitas sekolah. Contohnya, membaca buku di perpustakaan ataupun bermain di lapangan sekolah. Hak anak di lingkungan rumah, kita dapat bermain bersama di taman desa atau taman sekitar rumah kita. Kita juga akan mendapatkan hak bantuan dari tetangga, sehingga setiap orang akan saling membantu. Anak-anak, selain hak yang baru saja Ibu Guru sampaikan, kita juga berhak mendapatkan penghiburan. Salah satunya adalah belajar bernyanyi. Contohnya, kita dapat menyanyikan lagu daerah, seperti lagu Maryam Tomong tersebut. Bagaimana cara menyanyikannya? Coba perhatikan. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru, pangeol ni gonting masongon dengke mama ngolu. O Maryam tomong dainang sinapang masin. O Maryam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru, pangeol ni gonting masongon dengke mama ngolu. O Maryam tomong dainang sinapang masin. O Maryam tomong dainang sinapang masin. Selain itu, anak-anak, kita juga akan berlatih menyanyi solmisasi tangga nada berikut ini. Nah, tangga nada itu terdiri dari 8 tangga nada, mulai dari do rendah sampai dengan do tinggi. Nah, setiap tangga nada memiliki interval nada. Apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain yang diukur tinggi rendahnya. Ada nada berjarak 1, do dan re ke mi, fa ke sol ke la. Nada berjarak setengah, mi ke fa dan si. Ada juga nada berjarak 2 dan nada berjarak 1,5. Anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalau ada keterangan, catat di buku catatan dan kerjakan tugas yang tadi Bunia berikan di tengah video. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.